Hai, selamat datang kembali di channel Sekarang Untuk Nanti. Pada episode kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai instrumen investasi yang cocok bagi investor pemula. Ya, jawabannya adalah investasi pada reksadana. Sesuai dengan judul pada episode kali ini, setelah mengerti secara singkat mengenai reksadana, kita akan coba berkenalan dengan salah satu aplikasi investasi reksadana, yaitu Bibit. Pada video kali ini tidak ada sponsor dari manapun ya, ini murni dari pengalaman saya dalam memulai investasi, dan rasanya senang sekali dapat berbagi hal positif dan informatif dalam video kali ini. Oke, yuk kita mulai. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Tujuannya sudah tentu untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah mengetahui perbedaan antara reksadana serta saham secara singkat, dalam video ini saya akan coba menjelaskan mengenai reksadana lebih dalam. Tentunya dengan analogi agar teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Secara sederhana, kita dapat memperoleh 2 poin penting dalam reksadana. Yang pertama adalah jenis reksadana yang disesuaikan dengan profil tingkat resiko investor. Yang kedua adalah manajer investasi atau siapa yang mengelola investasi kita. Pada slide tersebut, secara garis besar terdapat 3 kategori tipe investor. Yang pertama adalah tipe agresif, yaitu investor yang tingkat resikonya sangat tinggi. Artinya, investor tersebut sudah siap dengan konsekuensi yang diperoleh. High risk, high return. Produk reksadana yang paling cocok pada tipe investor ini adalah reksadana saham. Yang kedua adalah tipe moderat. Tipe investor ini cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi, serta banyak pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga produk reksadana yang paling tepat adalah obligasi. Yang ketiga adalah investor konservatif, yaitu tipe investor yang tingkat toleransinya sangat kecil. Sehingga produk reksadana yang paling tepat adalah reksadana pasar uang. Poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kriteria siapa yang akan mengelola investasi kita pada reksadana. Nah, pihak yang mengelola investasi kita disebut dengan manajer investasi. Berlanjut pada kriteria yang wajib kita lakukan di awal ketika memilih reksadana adalah yang pertama, reputasi manajer investasi, tingkat return yang diberikan oleh manajer investasi tersebut, tingkat resiko, hingga besaran dana kelolaan manajer investasi tersebut. Semakin besar kelolaan dana yang dikelola oleh manajer investasi akan mencerminkan semakin kompeten manajer investasi tersebut. Mengapa hal ini penting? Hal ini demi mendapatkan tingkat kepercayaan calon investor terhadap manajer investasi tersebut. Dalam slide ini, manajer investasi akan memberikan diversifikasi investasi dalam beberapa instrumen, seperti obligasi, pasar uang, hingga saham. Dalam masing-masing instrumen tersebut, dilakukan kembali diversifikasi ke dalam beberapa instrumen. Sebagai contoh, ketika manajer investasi menempatkan dana di saham, untuk mengurangi dan mengelola resiko dengan baik, maka dilakukan pembelian di beberapa saham. Bisa jadi 80% di saham blue chip, serta selebihnya sebesar 20% pada saham-saham second liner yang punya potensi untuk berkembang. Lantas, enaknya investasi dalam reksadana, kita sebagai investor tidak perlu repot-repot memikirkan mengenai semua hal yang bersifat teknis yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita hanya perlu melihat 2 kriteria penting dalam berinvestasi pada reksadana, yaitu menyesuaikan profil investor yang kita miliki, serta memilih manajer investasi yang kita percayakan untuk mengelola investasi di reksadana. Oke, lantas, mengapa harus reksadana yang menjadi pilihan bagi investor pemula? Ada 2 poin penting menjawab pertanyaan di atas. Yang pertama, reksadana cocok bagi investor yang memiliki dana terbatas untuk dialokasikan sebagai dana investasi. Bahkan, dengan Rp10.000, teman-teman sudah dapat berinvestasi pada beberapa reksadana. Yang kedua,
Sama seperti penjelasan bahwa investasi di reksadana dapat dianalogikan dengan naik angkot atau kendaraan umum, maka bagi investor pemula yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola investasi, sebaiknya berinvestasi pada reksadana adalah keputusan yang tepat. Kita cukup memilih reksadana yang tepat sesuai dengan karakter profil investor. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknis bagaimana memulai investasi pada aplikasi reksadana yaitu Bibit. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, serta subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi bermanfaat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sekarang, untuk nanti.